Hai Sobat Budidaya, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan resolusi-resolusi yang dibuat di tahun 2022, semoga tahun ini menjadi tahun berkah dan berkat untuk para Sobat Budidaya. Kali ini, kami akan membagikan konten tentang edisi mampir di kebun anggur ownernya dari Pupuk BU8, yang kebetulan kami diajak beliau ke kebun anggurnya. Dan mari kenal lebih dekat tentang beliau. So, jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin di channel ini. And let's check it out. Jadi, kebun Izan Milang sendiri menggunakan pupuk organik, di mana kami seberusaha mungkin tidak menggunakan pupuk kimia. Dan pupuk organik yang kami gunakan adalah pupuk BU8 merah untuk pupuk organik pertumbuhan yang akan diberikan pada pohon durian. Dan kami pun menggunakan pupuk BU8 yang berwarna biru untuk pupuk organik pembuahan pada pohon alpukat jenis Miki. Next video kami akan share cara kami memberikan pupuk tersebut. Jadi, subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info dan berita yang lainnya. Kami membeli pupuk BU8 di pabriknya langsung, yang berlokasikan di Desa Sukanagara, di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jawa Barat. Pupuk BU8 itu adalah pupuk organik untuk para pembu budidaya yang sangat ramah lingkungan dan sangat sehat untuk digunakan pada tumbuhan atau tanaman. Bukan bermaksud untuk promosi, tetapi memang itu kenyataannya. Setelah menuju ke pabriknya, kami pun menuju kebun anggur ownernya dari pupuk BU8 ini, yang ternyata tempat kebunnya sangat memukau dan sangat memanjakan mata maupun pikiran. Sangat disayangkan, waktu kurang cukup panjang untuk interview dengan beliau. Namun dengan waktu singkat ini, ada banyak cerita dan inspirasi dan ajakan yang beliau berikan. Oh iya, mohon maaf bila audio beliau kurang begitu jelas, karena memang di kebun beliau anginnya semeriwing deras dan sangat sejuk. Lokasinya bertempat di Lebak, Banten, tepatnya di Kecamatan Kewidawati. Di sini nama kebunnya Gila ya. Untuk luas lahan di sini sekitar 2,5 hektar. Jadi kedepannya kita pengen bikin agrowisata anggur ya. Jadi tanaman di sini itu ada 3 jenis yang kita kembangin, ada 3, terus durian sama anggur ya. Jadi anggur. Jadi saya itu bergerak di bidang pupuk organik dan juga konsultan tanaman ya, ke anggur juga tepatnya. Jadi potensi untuk kebun agrowisata itu sangat bagus ya. Jadi selain tiket masuknya, kita bisa dapatkan tiket masuknya walaupun 5-10 ribu per orang gitu kan. Jadi kita bisa ngasih edukasi tentang hasil budidaya tanaman tersebut. Contohnya kayak anggur, kita rata-rata 150 kilo. Jadi tempat bisa untuk selfie, jadi orang sama orang tua keluarga sambil liburan gitu kan, sambil petik anggur, makan di tempat, bisa bakar-bakar kayak ayam kampungnya, ayam kampung panggang kalau di sini. Kalau varian anggur di kita sini ada 100 lebih, tapi ntar kedepannya kita fokus ke beberapa puluh varian aja yang benar-benar buahnya yang genjahnya, yang rasanya, jadi tampilannya juga menarik. Potensial hasil ya dari kebun itu sangat fantastis ya. Jadi kalau tanaman alpukat itu minimal kita 2 juta rupiah itu pada usia 2 tahun. Kalau maksimalnya bisa 4
anggur. Di sini kita kan baru kebunnya, jadi kita penanaman itu baru dari 9 bulan yang lalu, bertahap ya, sama 6 bulan yang lalu. Itu udah, kalau yang 9 bulan itu udah 2 kali panen ya. Jadi usia dari 4 bulan itu udah kita pangkas pembuahan, udah belajar gitu kan, belajar untuk berbuah, dan hasilnya alhamdulillah ya bagus. Dari varian yang kita kembangin itu rasanya juga manis, ada yang unik-unik lah. Jadi terlalu banyak variannya kayak cotton candy, Tamaki, Heliodor, Veles, CRV, Ghosty, banyak sih, terlalu banyak. Jadi jenis-jenisnya kita nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Jadi dari yang varian orang nggak punya kayak Sato, Manik Caman, banyak lagi lah. Jadi varian yang wah gitu, rasanya enak. Kalau kesulitan menanam anggur itu perawatan dari awal dong ya. Soalnya kalau anggur orang salah dari media tanamnya, jadi jangankan 4 bulan berbuah atau berbunga ya, jadi 2 tahun juga masih batangnya itu paling segede rokok. Jadi nggak tumbuh-tumbuh itu kalau di anggur. Soalnya kalau anggur kendalanya yang paling utama itu di jamur ya, jadi pertumbuhannya itu stagnan, nggak tumbuh-tumbuh. Jadi jangankan 3 bulan untuk dibuahin, dibungain, jadi stuck sampai setahun 2 tahun kalau orang yang nggak bisa ngerawatnya kayak gitu. Jadi diusahakan ya, kalau bagi yang pemula itu maaf bukan pengen ngajarin gitu, jadi nanam anggur itu usahakan ternaungi biar melawan jamurnya itu nggak repot. Kalau saya pribadi sih untuk pupuk dan obat semprot segala macam 90% itu semua organik. Kalau pupuk untuk tanaman itu semuanya full organik, tanpa pupuk MKP, KNO3 itu udah nggak pernah pakai, kita cukup untuk satu produk saya pribadi gitu kan, pakai produk kita sendiri PU8. Ada yang buat pertumbuhan, ada yang buat pembungaan ya, pembuahan gitu. Jadi cukup pakai produk sendiri aja gitu kan. Jadi sebelum kita jual produk itu kita beli dulu di kebun kita pribadi. Kayak di Demplot saya itu banyak ya yang pakai pupuk kita, ada di Medan 80 hektar. Terus masih banyak lah kebun-kebun di daerah sini juga, mau di Bangka Belitung, di mana-mana itu pakai pupuk juga. Kesulitan budidaya rata-rata modal ya. Jadi orang nganggapnya itu menanam tanaman itu tanpa rawatan, tanpa dipupuk. Rata-rata kan ibaratnya mereka nganggap tanam, panen. Sebenarnya yang paling sulit itu perawatannya. Perawatan pemupukan itu yang modalnya nggak sedikit ya. Jadi orang sering anggap sepelenya di bagiannya di situ. Soalnya kayak pekerja aja, pekerja kebun sekarang itu kan, per bulannya kalau 4 orang, saya pribadi ya, 4 orang yang kerja di kebun itu 7.200.000 untuk 4 orang pekerja, baru bekerja pupuk, obat ini itu. Jadi 10 bulan aja udah kebayang kan, 72 juta itu khusus untuk yang bayar pekerja doang. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it real. Kalau tips menanam anggur sih bagi saya ya, untuk tanam anggur tuh pilih varian yang benar-benar genjah dan tahan dari hama gitu kan, dari hama ibaratnya jamur, kayak jenis-jenis yang gampang dibuahkan gitu kan. Jadi nggak perlu mengejar jenis-jenis yang terbaru atau yang sulit berbuah, itu kayaknya nggak usah ya. Jadi kita pilih yang gampang-gampang aja, yang potes buah. Contohnya kayak varian Veles, Heliodor, kayak Dekonur, Ghosty, itu kan asal dipotes di mana aja, mau dipanjang, mau di shot, mau di apa, jadi pasti keluar dari kan. Apalagi buat pemula gitu kan, belajar dari yang gampang dulu, baru ntar kedepannya kita bolehlah kita belajar ngembangin kayak moondrop gitu kan, yang jenis-jenis yang susah berbuah kayak gitu. Pesannya untuk anak muda itu, jadi prospek ya ataupun nilai kita berkebun itu benar-benar luar biasa. Jadi kata orang itu berkebun itu hanya untuk golongan kolot ya. Sebetulnya bagi kita yang boleh dibilang generasi milenial ya, jadi itu sangat mengasihkan, menyenangkan sekali gitu kan. Jadi selain nilai jual kita itu gede, hasilnya ke depannya, jadi kita boleh dikatakan tiduran aja ntar ibaratnya masuk terus gitu. Jadi udah sekali capeknya 2-3 tahun perawatannya, terus ke depan udah enjoy banget, udah fun lah, senang. Jadi udah sebetulnya jadi dijalanin aja dulu, yang penting kita nggak salah milih dulu gitu kan. Yang panutan kita, fondasi kita itu jangan pelin-pelan, kita harus konsisten gitu kan. Jadi kalau ibaratnya ini guru kita nih si A nih, udah nggak perlu si
B, si C, si D. Jadi soalnya ntar bentrok ilmunya. Jadi kayak tanaman tuh persis kayak manusia juga ya. Ada yang vegetarian ya ibaratnya. Jadi kalau kita kasih pupuk ini, ntar guru yang lain lagi pakai ini, pakai itu, pakai ini. Jadi sama aja kayak kita kan kalau makannya alergi sama yang jenis yang itu, tanaman juga sama. Jadi malah mulus entarnya ke tanamannya gitu. Bagaimana sobat budidaya? Lumayan kan inspirasi dan edukasi dari Pak Iskandar? Nanti kesempatan di lain hari, di edisi Mampir Bertemu dengan Pak Iskandar, kita akan kulik lebih dalam tentang merawat anggur dan tips and trik dari beliau. Nah, buat para sobat budidaya milenial, jangan takut untuk mencoba berbudidaya, mari memulai dulu. Sekian cerita dari Ihsan Mulyang Diary pada episode edisi Mampir kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Subscribe, like, comment, dan share channel ini. Salam budidaya untuk hijaunya bumi kita.